Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan sahabat dimanapun Anda berada. Video saya kali ini ingin menjawab beberapa pertanyaan yang banyak yang masih prihatin terhadap situasi budaya tradisi ya, yang masih banyak persepsi yang berbeda sampai saat ini masih. Oleh karena itu saya ingin menjawab semampu saya. Mudah-mudahan video saya ini ya paling tidak saya berusaha memberikan gambaran yang saya ketahui, gambaran yang saya amati, kemudian saya masih banyaknya persepsi netizen yang berbeda-beda. Untuk itu kita ikuti sampai selesai ya teman-teman. Ini saya tertarik dengan komentar Sudardarso, panjang sekali ya, saya bacakan ya. Kalau udah menyangkut kisah asmara berat Om Dres, karena di situ ada dua rasa, yaitu bahagia atau luka. Keduanya terlihat tak siap dengan kedua resiko itu. Terlihat ketika ada konflik berdua, masalah berpegang pada pembenaran masing-masing. Tapi itu hal yang wajar, masih labil-labile dan ego masih mendominasi seiring berjalannya waktu dan usia. Nanti juga akan menyadari mau gimana pun mantan itu juga bagian kisah yang terukir dan tidak bisa dihindari. Semua akan menjadi kenangan dan motivasi ke depan. Jadi menurut saya terus melangkah Mazda. Semangat, tetap gandeng sinden-sinden bertalenta untuk bisa maju ke permukaan. Untuk Birgita sangat bagus juga chemistry-nya saat berkomunikasi dengan Pak Dalang, suaranya juga oke, terus maju. Mau gimana lagi, Mbak Niken wis ora gelem sepanggung. Astabrata harus tetap berkreasi dan menemukan chemistry terbaik lainnya. Sabetane dan Akbar wis nyangkut ning penggemar Jos. Jangan khawatir, teruslah berjalan maju. Air pasti akan menemukan jalannya sendiri. Oke, seperti itu ya pendapatnya. Oke teman-teman dan sahabat, itu tadi pendapatnya. Saya kira saya yang setuju bahwa pernah terjadi kisah asmara yang tidak bisa dilupakan, itu sangat setuju. Jadi bahwa suatu masa pernah terjadi saling menjalin cinta walaupun hanya seumur jagung ya. Itu tentunya sampai kapanpun tidak akan bisa dilupakan. Hanya sebenarnya tidak serumit yang diperkirakan oleh netizen ya. Bahwa semua sebenarnya sudah move on ya. Sudah saling menyadari bahwa ternyata ada beberapa hal yang tidak cocok, yang sulit untuk dipadukan. Menurut saya seperti itu. Kemudian berikutnya bahwa perlu saya sampaikan bahwa kedua insan ini secara personal masih baik-baik saja. Jadi misalnya ketemu tetap say hello, tetap ya, komunikasi ya. Ini yang saya amati seperti itu. Misalnya contoh, dikala habis dengan kasus ya, ada peristiwa ya cipika-cipiki dengan Pak Cahyo itu kan putus. Kemudian masih pentas beberapa kali, dimulai dari di Pasuruan. Itu sebenarnya sudah tidak bercinta teman-teman. Bukan putus nyambung loh ya. Sudah tidak bercinta, akhirnya terakhir di Blitar ya. Peristiwa di Blitar itu akhirnya itu adalah pentas yang terakhir Agni pentas bersama. Kemudian yang perlu kita pahami ya, namanya pernah bercinta, misalnya si A dekat dengan siapa, tentunya ya pasti rasa nggak suka itu pasti ada, dan sebaliknya itu mesti ada ya. Tetapi menurut saya kan memang cinta yang rumit. Teman-teman dan sahabat perlu dipahami bahwa yang terjadi sekarang ini sebenarnya adanya satu kesalahpahaman. Kita tidak tahu ya, dan misal pun tahu tidak akan saya sampaikan, bahwa yang dominan adalah satu manajemen itu harus profesional. Dengan pertimbangan apa masih
belum bisa tampil bersama. Satu kata kunci bahwa Niken Salindri dan Ki Akbar Salam menyadari bahwa dia sudah putus cinta dan dia tetap baik-baik saja gitu loh, tetap baik-baik saja. Kalau entah saling cemburu pasti tetap ada, tetapi suatu saat kalau semua sudah punya, akhirnya itu lambat laun akan hilang. Dan kemudian menurut logika berpikir saya, sebenarnya Astabrata itu sudah enjoy saja, baik-baik saja. Misalnya belum bisa pentas dengan Mbak Niken Salindri ya, baik-baik saja dengan siapapun. Tetapi yang menjadi kendala kan sekarang adanya saling menyerang ya, saling menyerang dari netizen. Sebenarnya kalau si Mbak Niken dan manajemennya, Astabrata bersama manajemennya sudah menyadari bahwa ini sebuah cerita yang ceritanya memang harus seperti ini gitu loh. Ceritanya memang harus seperti ini, itu sudah menyadari. Kemudian Mbak Niken Salindri sendiri ya sebenarnya tidak pentas dengan Mas Akbar juga tidak apa-apa, karena dia juga masih banyak pentas dengan yang lain ya. Kendalanya lagi, alangkah indahnya misalnya ini dibiarkan saja, biar berjalan secara alami, tidak ada yang saling mencampuri, akhirnya semua bisa bekerja dengan tenang, dengan nyaman gitu loh teman-teman, bisa bekerja dengan tenang dan nyaman. Misalnya suatu hari dengan berjalannya waktu ada perubahan pikiran, kok sudah sekian waktu kita ini memang artis yang diperlukan masyarakat, kenapa sih kok harus seperti ini? Akhirnya misalnya ada salah paham atau beda pendapat, akhirnya bahwa manusia tidak ada yang sempurna, suatu saat pasti akan pentas bersama, suatu saat akan pentas bersama, seperti itu. Jadi bisa seperti itu. Misal sekarang tidak pentas bersama pun tidak apa-apa, Mbak Niken juga tidak apa-apa, Mas Akbar juga tidak apa-apa ya. Mas Akbar juga tetap laku tanpa Mbak Niken juga panggah laris gitu loh. Jadi kan no problem sebenarnya ya, no problem teman-teman ya. Kemudian coba kita analisa, misalnya ada yang berpendapat setelah tidak dengan Mbak Niken, Akbar menjadi tidak moncer, menjadi penontonnya menurun dan lain sebagainya. Itu coba kita belajar menganalisa. Tentunya disadari bahwa yang pernah saya tanyakan kepada salah satu guru Astabrata yang menyadari bahwa keduanya itu saling menguatkan. Itu kata kunci teman-teman, keduanya saling menguatkan ya, keduanya saling menguatkan, saling membantu ya. Oke, coba kita analisa, coba misalnya pentas tanggal 10 di SMK Negeri 2 Nganjuk, Mas Akbar bintangnya Lala Atila yang juga belum familiar banget. Kemudian coba juga pentasnya tanggal 11 ya di Kepanjen Nganjuk, Pak Cahyo Kuntadi dengan bintang tamu Niken Salindri. Kita belajar menganalisa ya, biar ini datanya seperti ini ya. Dan nanti analisa penilaian terserah Anda. Coba kita lihat ya. Nah, misalnya ini pentas di SMKN 2 Nganjuk tanggal 10 Oktober 2024 dengan bintang tamunya Cak Yudo dan Mbak Lala Atila. Mbak Lala Atila tentunya bagus, tetapi belum begitu familiar di mata pemirsa atau netizen ya. Perolehannya adalah 72.000 sampai hari ini jam 2 siang. Nanti saya ambil sama-sama jam 2 siang pentasnya Mas Akbar tanggal 10 ya. Kemudian coba kita lihat pentasnya Pak Cahyo Kuntadi dengan bintang tamu Niken Salindri. Tentunya kalau ini Mas Akbar dengan Niken Salindri perolehannya mestinya lebih dari itu ya, lebih dari itu ya. Kemudian coba kita lihat Pak Cahyo Kuntadi dikalah dengan Niken Salindri. Ini teman-teman pentas Ki Cahyo Kuntadi dengan bintang tamu Niken Salindri tanggal 11, jadi satu hari setelah Mas Akbar pentas di SMKN 2. Jumlah penonton di live streaming ya, ini live streaming ya, kita bicara di live streaming yaitu 70.000 ya.
tentunya 70.000 itu penonton yang banyak karena diangkat oleh hadirnya Niken Salindri. Biasanya Pak Cahyo itu untuk di media sosial pendapatnya tidak seperti itu. Jadi pengaruh Mbak Niken Salindri di pentasnya Pak Cahyo meningkat menjadi 70.000. Kalau tanpa Niken Salindri biasanya bisa hanya 50, bahkan hanya 40 berapa ya, tidak akan mencapai seperti itu. Artinya teman-teman, bahwa sekarang itu sudah mulai berjalan masing-masing ya. Dikala live streaming si Mayangkara, Mbak Niken juga dapat penonton yang setara, hampir-hampir sama ya, naik turun dinamika itu saya kira wajar. Artinya bahwa semua itu sudah sama-sama moncer. Mas Akbar sebenarnya juga tidak masalah, sudah menyadari kalau tidak dengan Niken Salindri. Toh kalau dengan Niken Salindri pun tidak bisa dipaksakan, karena misalnya pun iya pengen, tetapi kadang-kadang penanggapnya tidak mampu dengan budget Mbak Niken Salindri seperti itu. Kalau memang ada yang menginginkan dan budgetnya cukup dan Mbak Niken mau, saya kira akan lebih bagus. Artinya sama-sama punya penggemar ya, sama-sama banyak jalan, sama-sama moncer gitu loh teman-teman, antara Niken Salindri dan Mas Akbar Salam. Kan seperti itu, sebenarnya indah saja, tidak usah ya ribut-ribut. Mbak Niken ya tenang pentasnya, tidak usah dipancing-pancing. Kalau membaca media sosial ya menjadi senang. Mas Akbar kalau melihat media sosial ya senang, tapi kalau isinya seperti itu kan menurut saya kan apa sih gunanya, kan tidak perlu ya. Itu teman-teman ya. Jadi video saya kali ini kita belajar menganalisa. Jadi kalau ada setelah tidak dengan Mbak Niken menjadi tidak benar amat gitu loh, Mas Akbar dengan bintang tamu siapa saja di media sosial ya, ini di media sosial bukan penonton langsung, saya tidak bicara penonton langsung, bahwa penontonnya masih stabil antara 60, 70 sampai 90 ya, seperti itu ya teman-teman. Kira-kira seperti itu, jangan salah sangka ini hanya sekedar analisa, kita belajar berpikir menggunakan data, tidak jari-jari, tidak asal ngomong ya. Nah, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Artinya ya kita biarkan sajalah, kita doakan, kita support semuanya kita support agar semua menjadi tenang. Kemudian penonton, fan-nya masing-masing juga nyaman kalau melihat komentar-komentar yang tidak banyak seperti itu, akhirnya menjadi berkesenian, melihat budaya tradisi itu menjadi indah. Itu loh teman-teman ya. Terima kasih. Kalau video saya ini tidak berkenan, saya minta maaf. Dan kalau ada pendapat yang sifatnya menambah atau melengkapi, disilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya berikutnya.